kitabul jihad. Tetapi nggak ada kitab tentang suluh dalam arti perdamaian antar agama atau antar negara. Yang ada adalah suluh ada, tapi suluh itu suluh yang bersifat hukum antar orang per orang atau perdata. Ada sedikit disinggung itu tentang hudnah, itu masuk dalam subbab. Seolah-olah perdamaian itu adalah subordinasi atau bagian kecil dari kitab perang, sehingga yang menjadi tujuan utama adalah perang. Tapi mari kita perhatikan dalam Sulh Hudaybiyah itu Kanjeng Nabi ada kalau para pengamat, para ulama mengamati itu, Kanjeng Nabi itu banyak mengalah. Misalnya ditulis Muhammadur Rasulullah, enggak boleh. Kalau kamu Rasulullah ditulis seperti itu, ngapain kita perang? Saya perang ini, saya tidak mengakui kamu Rasulullah, ganti Muhammad bin Abdillah. Bismillahirrahmanirrahim, gak mau. Kalau itu berarti kita sudah sama. Wong kita perang ini karena kita beda, ganti Bismirrob. Kemudian kalau ada orang Islam yang lari ke negara Madinah, dia harus dikembalikan. Tapi kalau ada orang Islam yang lari ke negara Mekah, dia tidak harus dikembalikan. Itu kan ngalah Kanjeng Nabi. Lalu pengamat mengatakan begini, dan inilah petunjuk Allah, inilah ilham, inilah wahyu kalau Kanjeng Nabi, inilah wahyu yang dilakukan perdamaian Kanjeng Nabi. Misalnya Ibnu Hisham mengatakan, justru ketika negara dalam keadaan damai, di mana orang tidak saling berperang, podo-podo Arabe, podo-podo Quraisy, bahkan di beberapa bagian, ketika mereka tidak saling berperang, itu kata Ibnu Hisham, la yatakallamu ahadun anil Islam wa yaqiluhu illa wa dakhalahu. Ketika dalam masa damai, ketika permusuhan itu kemudian tidak terjadi, maka ketika orang itu berbicara tentang Islam dan logis, tidak ada yang berbicara Islam dan logis kecuali dia masuk Islam. Dan dicatat masa perdamaian 2 tahun dibanding dengan masa perang 16 tahun sebelumnya, itu jumlah yang masuk Islam jauh lebih banyak pada masa perdamaian 2 tahun. Dan itu logis, karena kalau orang dalam masa perang itu sudah apatis dulu. Islam musuh itu, Islam gak mau, saya anti, saya sama Islam. Tapi ketika dalam masa damai, tuduhan-tuduhan, sesuatu yang kemudian menjadi doktrin-doktrin tentang Islam itu kemudian bisa lepas, sehingga persis yang dikatakan oleh Ibnu Hisham, orang kok mau bicara tentang Islam itu ujung-ujungnya dia akan masuk Islam, kata Ibnu Hisham. Dan yang terjadi sekarang ini di dunia seperti itu, Pak. Kalau jenengan nanti suatu saat jenengan coba lihat di YouTube, itu ada bukan di YouTube ya, di YouTube juga ada itu statistik agama-agama. Jadi Kristen itu landai, tapi Islam itu begini naik, dan diperkirakan tahun 2050 jumlah umat Islam itu sudah melampaui Kristen. Ada problem, misalnya umat Kristen itu banyak yang keluar dari kekristenan karena merasa agamanya tidak logis. Selalu yang disebut beberapa itu misalnya tentang Trinitas, lalu tentang dosa asal, dan satu lagi itu ya 2 itulah hal yang pokok yang biasanya disampaikan ya. Nah, kemudian di dalam Kristen itu setiap kali ada pertanyaan ke sana selalu diarahkan, yakini saja, jangan tanyakan.
Sementara kalau kita lihat orang Islam yang migrasi ke Kristen, saya tanya, itu karena ajarannya atau karena iming-iming sekolah gratis, Indomie gratis, makanan gratis? Yang terjadi, orang Islam keluar dari Islam menuju Kristen itu bukan karena akidah, bukan karena ajaran, tetapi yang banyak adalah karena ekonomi. Itu yang disebut kadal fakru ayyakuna kufro. Orang fakir itu hampir-hampir saja jadi kafir. Kenapa? Ya karena itu tadi godaan. Nah, di dalam situasi yang damai, maka banyak orang-orang Eropa, orang Barat yang mengkaji Islam, dan kemudian mereka menjadi masuk Islam. Ketika mereka masuk Islam, ini ada seorang komentator tentang yang saya sebutkan tadi di Birmingham. Birmingham itu awal-awal dulu baru sedikit lah orang Islam, itu pun tidak terlalu mutadayyin. Nah, kata komentator ini, sekarang ini 40% dan generasi yang baru ini mereka adalah orang-orang Muslim yang religius. Mereka orang Eropa asli, bukan pendatang. Tentu religius jangan diukur dengan jenengan gitu ya. Tapi sekurang-kurangnya begini, mereka itu katakanlah ketika mereka itu minum arak, itu tetap merasa berdosa. Ketika makan babi tetap ada perasaan berdosa. Itu menunjukkan masih ada tadayun di dalam diri seseorang. Dan itu yang terjadi dalam negara-negara Eropa. Kenapa mereka bisa masuk Islam? Ya tadi seperti yang dikatakan Ibnu Hisham, agama Islam itu logis. Nah, kenapa mereka menjadi masuk Islam? Karena mereka bisa belajar tentang Islam. Kenapa bisa belajar tentang Islam? Karena tidak ada rasa permusuhan dengan Islam. Karena itu misalnya bahkan seorang profesor dari Israel, saya lupa nama lengkapnya, tapi karena nama yang populer gampang itu Sharon, saya sebutnya Sharon. Dia nama depannya saya nggak tahu ya, tapi nama belakangnya Sharon. Nah, dia cerita Islam itu gimana? Islam itu agama perdamaian. Di Barat orang berdebat tentang apakah Islam itu agama damai atau agama perang. Banyak yang kemudian menyebutkan, termasuk para akademisi, Islam itu agama damai. Maka seorang profesor di Amerika mengatakan begini, kamu jangan melihat Islam dari apa yang dilakukan umat Islam. Itu satu. Kedua, kalaupun itu pernah dilakukan umat Islam, kamu harus lihat berapa umat Islam yang menjadi teroris. Apakah fair gara-gara ada WTC, orang Islam ngebom, ada ISIS, yang itu tidak sampai 5% dari populasi umat Islam, lalu kita mengatakan itulah umat Islam? Kita nggak fair, itu kata orang Barat. Kamu pelajari Al-Quran. Bahkan disarankan sebaiknya jangan pakai terjemah, tapi ya yang bahasa Arab, minta belajar. Dan tidak membaca fikihnya, fikih yang sekarang, tapi belajar sirah Kanjeng Nabi Muhammad. Itu saran orang Barat. Bahkan banyak yang kemudian masuk Islam. Salah satu yang kemudian sering diputar banyak subtitlenya Indonesia itu namanya Jeffrey Lang. Nanti silakan dilihat di YouTube. Nah, orang yang tidak masuk Islam juga tapi tidak memusuhi Islam itu juga banyak. Situasi semacam ini tidak mungkin terjadi kalau hawone awak dhewe karo wong liya iku bermusuhan. Mergo bermusuhan itu yurithul hidda. Makanya Kanjeng Nabi itu pesannya begini, kamu kalau ada persoalan dengan temanmu, selesaikan secara damai, jangan selesaikan di depan qadhi. Cara saiki jangan selesaikan di pengadilan. Kenapa? Karena kalau di pengadilan yang kalah itu pasti masih merasa menang dan merasa grundel, iri, dengki. Itu yang disebut yurithul hidda. Yang menang akan umpah-umpahan.
Tapi kalau damai, itu kamu senang, saya juga senang. Itu pesan Nabi. Kalau kamu bermasalah dengan temanmu, jangan selesaikan di qadhi, tapi selesaikan secara damai. Jadi damai itu sesuatu yang mendorong orang kemudian untuk bisa menciptakan situasi di mana orang belajar seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hisham, bisa belajar tentang Islam dan bisa melogika Islam. Karena itu apa kemudian yang perlu kita persiapkan untuk menyongsong? Saya tidak mengatakan menyongsong khalifah, tetapi karena kita tidak tahu kita sedang berada di fase berapa, tetapi yang kita lakukan adalah kita sedang melakukan apa yang harus dilakukan, yaitu dakwah Islam. Dan Islam itu harus memberikan seperti yang dikatakan oleh Ibnu Ashur, maslahah yang ajilan wa ajilan, maksudnya baik di dunia maupun di akhirat. Dan banyak furuknya tadi, termasuk jaga gereja, itu kan soal kemanusiaan. Makanya kita harus memisahkan ini soal agama, soal akidah apa bukan. Kalau jizyah aja itu membiarkan orang non muslim hidup, maka tidak berlebihan kalau kemudian membiarkan orang non muslim hidup itu tidak selalu identik dengan ridho kekafiran. Itu penting, karena kalau kita sudah terjebak dalam bahwa ini ridho dengan kekufuran, maka seolah-olah semua tindakan kita yang terkait seolah-olah memberikan fasilitas, memberikan kemudahan, memberikan kenyamanan bagi orang kafir itu sama dengan ridho dengan kekufuran, padahal tidak selalu begitu. Nah, yang kedua tadi, jadi kita tidak, sekali lagi saya tegaskan, kita tidak mempersiapkan datangnya fase kelima dengan alasan tadi, tapi kita selalu bekerja kapanpun dan dimanapun adalah dakwah Islam. Dan salah satu yang perlu kita lakukan, karena ternyata bukan hanya kita, orang lain pun mendambakan hidup dunia yang damai. Karena kalau bagi kita, ketika dunia ini dalam keadaan damai, maka orang akan cenderung mudah untuk masuk Islam. Kemudian tentang kawan lawan. Kawan lawan itu begini, dan itu sama baik politik maupun agama. Selalu ada yang namanya ideologi. Ideologi inilah, misalnya NO, berarti ideologinya NO apa? Islam, ideologi Islam itu apa? Kemudian cara ngukurnya secara sederhana begini, siapapun yang mengancam ideologi ini berarti dia lawan, dan siapapun yang bersahabat, mempertahankan, mendukung ideologi ini, maka dia adalah kawan. Itu secara sederhana. Mari kita lihat apakah orang, jadi misalnya begini ya, kenapa kok sama orang Islam malah berantem, tapi sama orang non muslim malah damai akrab? Mari kita perhatikan secara sosial itu masih masalahnya sesama Islam tapi dia mengancam, tetapi yang non muslim tidak mengancam. Di Mumtahanah yang pertama itu siapa yang dikecamkan? Itu cerita tentang Hatib bin Abi Balta'ah. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tusiruna ilaihim bil mawaddah. Itu kan cerita tentang Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah itu Islam, oke? Tapi dia mencoba membocorkan rahasia umat Islam kepada orang kafir, meskipun tujuannya karena dia punya sanak saudara di Mekah yang perlu dilindungi, dan karena itu dia tergoda untuk membocorkan rahasia ini. Ini kan soal Hatib bin Abi Balta'ah. Mari kita lihat kenapa justru orang Islam sendiri di ayat pertama itu, kenapa justru orang Islam sendiri yang dikecam? Dulu mesti ini podo Islamnya kan bolo lah, tapi dia mengancam. Ayat 1 Mumtahanah, ayat 8 tadi sudah disebutkan. Kenapa orang kafir yang jelas-jelas beda agama justru